Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ia sudah tidak bekerja selama setengah tahun, namun tiba-tiba bosnya malah mengirim uang 100 juta rupiah padanya. Selama bekerja dengan orang lain, masalah yang akan dihadapi biasanya berkaitan dengan bos sendiri. Ketidakcocokan lalu berselisih paham hingga membuat karyawan tidak betah dan memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Padahal untuk menjaga kelangsungan sebuah perusahaan diperlukan dukungan dari karyawan, baik itu yang setia dan dapat diandalkan maupun yang berkualitas. Mencari keduanya zaman sekarang mungkin akan sangat sulit. Mungkin karyawan yang merasa sudah cukup pintar, dia akan memilih mencari lagi perusahaan yang lebih besar demi perkembangan karirnya. Begitu juga dengan karyawan yang setia, dia dapat mengundurkan diri kapanpun jika sudah merasa tidak nyaman lagi. Namun selama perusahaan memberi perhatian yang cukup, maka karyawan juga akan berpikir untuk perusahaan dan pimpinannya. Seperti kisah Huang yang berusia 45 tahun dan telah bekerja di perusahaan yang sama selama 20 tahun. Huang adalah seorang insinyur di pabrik produksi cat. Untuk mengembangkan kemampuan Huang, bosnya mengirim Huang untuk magang selama beberapa tahun, hingga membuat dirinya sebagai ahli di bidang produksi cat. Setelah berpuluh-puluh tahun bekerja, tidak ada yang berubah dari bosnya. Huang selalu dibawa ke konferensi dan sering diberi bonus. Karena dia menerima banyak kebaikan, Huang berencana kerja sampai pensiun. Namun rencana itu harus pupus di saat dia menerima kabar buruk dari anaknya. Menurut penuturan anaknya, dia sedang berada di rumah sakit karena ibunya mengalami kecelakaan parah. Mendengar berita tersebut, Huang langsung panik dan mengajukan pengunduran diri untuk merawat istrinya. Pak Huang, jangan panik dulu. Begini saja, saya akan memberi cuti dulu selama 2 minggu. Kamu pulang dulu dan lihat kondisinya. Jika memang tidak bisa meninggalkan istrimu, kamu baru ajukan pengunduran diri. Saya akan menyuruh akuntan untuk memberi dulu gajimu bulan ini, kata bosnya. Huang terharu mendengar perkataan bosnya itu. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Saya tidak akan pernah lupa dengan budi baik Anda. Jika istri saya baik-baik saja, saya pasti akan kembali lagi secepatnya dan terus mengabdi pada Anda. Setibanya di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa kondisi istri Huang sangat memprihatinkan. Huang yang begitu sedih harus merawat istrinya sepenuh waktu. Tak terasa 6 bulan berlalu, Huang merawat istrinya dan tidak mendengar kabar tentang perusahaan tempatnya bekerja. Saat itu adalah hari ketiga perayaan Tahun Baru Cina. Tiba-tiba Huang menerima pesan singkat yang memberitahukan seseorang telah mentransfer uang 100 juta ke rekeningnya. Ketika Huang masih terkejut dan bertanya-tanya, bosnya menelepon. Pak Huang, baru saja saya mentransfer 100 juta rupiah untukmu. 50 juta adalah bonus tahun ini, sisanya adalah uang simpatik dari pabrik. Semoga istrimu segera sembuh, kata bosnya. Betapa bersyukurnya Huang mendapat berita itu. Di saat uangnya sudah terkuras habis untuk biaya pengobatan istrinya, dia mendapat pertolongan dari bosnya. Perlakuan dari bosnya membuat Huang ingin membalas budi dan tetap memutuskan untuk kembali ke pabrik setelah istrinya stabil. Sungguh beruntung bos dan karyawan ini.
Bos yang mengerti keadaan karyawannya mendapat kesetiaan penuh dari sang karyawan tersebut. Memang kisah tersebut hanya terjadi pada beberapa orang saja, tapi jika kalian menemukan bos yang baik, bersyukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.